Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa Bible study lagi dari buku Revolusi Kasih Karunia, ya, perubahan secara cepat kasih karunia. Karena memang Yesus Kristus segera datang dan dia pasti memulihkan gerejanya. Dan Injil yang diberitakan karya Yesus itu Injil Kristus, itu Injil kasih karunia disebutnya, Injil damai sejahtera. Ya, jadi kita menerima kuasa hidup berkemenangan, bukan hidup siklus kekalahan gitu ya, bukan hidup ringkih, hancur, terus kurvanya turun dan binasa. Bukan. Kasih karunia kita sudah dengar, itu adalah pribadi Yesus. Dan kita hanya mendengar dan percaya, menerima. Terjadi perubahan. Ya, metanoia, berubah cara berpikir kita. Tadinya di bawah penghukuman, kematian, berubah cara berpikir kita karena ditebus menjadi kehidupan, dan kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang kekal. Karena Yesus datang untuk memberi kita hidup. Sama-sama katakan hidup, bukan kematian, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Luar biasa ya. Jadi bab yang sebelumnya kita sudah dengar bahwa di dalam kata pertobatan, orang tuh anggapnya pertobatan itu seperti agama. Nah, kalau agama bertobat, nangis-nangis, tobat, kapok, ya kan, nggak lagi-lagi, kayak maling aja gitu, ketangkep kan, digebukin. Tobat gitu, nangis, keluar air mata, pukulin, sakit-sakit. Bertobat deh. Nah, itu gambaran agama. Ya, pertobatan di dalam bahasa Ibrani itu tesufah. Karena salib, sama-sama katakan karena salib, kita berbalik kepada kasih karunia. Sesederhana itu, saudara. Arti kata tesufah aja, pertobatan dalam bahasa Ibrani adalah itu. Luar biasa ya. Nah, kita di bab yang keempat itu diberi judul dengan menerima berkat terbesar. Kalau ditanya siapa yang mau diberkati berkat terbesar, the greatest blessing, ya, kita mau. Kita bilang Yesus tuh, Pak. Iya, betul. Yesus datang memberikan kita berkat terbesar. Induk dari segala berkat. Apa itu? Ya, sama-sama katakan pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah induk dari segala berkat. Karena itu firman Tuhan bilang, diampuni dosanya, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dari segala bencana, dari segala kecelakaan. Kita sudah ditebus, saudara. Dimahkotai favor, kemurahan dan kebaikan Tuhan, ya, dimahkotai gitu, dilingkupi, dan mercy, ya, kasih apa tuh? Mercy, kebaikan Tuhan, ya, belas kasihan. Dan mulut kita dipuaskan dengan kebaikan sehingga masa muda kita diperbarui, renewed seperti pada burung raja wali. Induknya apa? Pengampunan segala dosa. Ketika kita menerima pengampunan segala dosa, kita menerima semua. Apapun, ya, ketakutan. Wah, ketakutan nggak cukup nih. Kita punya masalah keuangan, nggak cukup. Nggak tahu masa depan, boro-boro masa depan, besok aja makan apa nggak tahu mungkin. Simptom di tubuh. Banyak debu nih hari-hari ini nih. Makanya semua orang pada sakit. Sakit ispa katanya. Sakit tenggorokan. Belum lagi anak-anak. Ada orang-orang yang anak-anaknya nggak mau percaya Yesus. Ya. Jadi agnostik banyak, saudara. Nah, tapi Yesus menebus, ya, bangkit. Yesus sama-sama kan Yesus bangkit. Dia mati ya. Mati, turun ke neraka, bangkit.
Nah, ini kita sedang bicara berkat terbesar nih. Nanti ada kaitannya dengan kebangkitan dari kematian. Sama-sama katakan kebangkitan dari kematian. Nah, membawa kita kan, kita mati bersama Kristus, kita dibangkitkan bersama Kristus. Menebus semua kematian dalam kehidupan kita. Ya tadi, mau kutuk, mau penyakit, mau halangan-halangan, masalah-masalah, gunung-gunung persoalan, raksasa-raksasa persoalan. Yesus ya bangkit. Dan dia perlindungan kita, dia penebus kita. Ya dia tidak murka lagi. Kenapa? Ya tadi, dosa kita diampuni. Ya dia tidak akan pernah marah lagi. Kenapa? Dosa-dosa kita udah dihukum di kayu salib. Absolut mutlak. Saudara, betapa sulitnya manusia yang daging ini untuk menerima pengampunan segala dosa itu. Mereka lebih suka dengan agama. Karena kalau agama kan ada bagian kitanya seolah-olah. Padahal tahu nggak? Kalaupun mau agama tersedia sama Tuhan. Namanya hukum Taurat. Tuhan yang bikin kudus, benar, adil. Tapi nggak bisa membuat kita menjadi kudus, benar, adil. Kalau kita makan kita mati, dia bilang, karena kutuk hukum Taurat. 613 hukum, aturan, peraturan di bawah 10 perintah Allah. Salah satu, salah semua. Saudara, kita udah sering dengar. Karena itu gak ada harapan lain selain pengampunan segala dosa. Bebas dari ketakutan. Manusia hidup, mana ada sih Pak Melki orang hidup gak khawatir, gak takut. Ada di dalam Yesus. Rasa bersalah kita diangkat. Wah, Bapak jangan ngarang-ngarang katanya. Enggak, saya nggak ngarang-ngarang. Salah satu korban di perjanjian lama tuh, imamat, namanya ada korban penghapus rasa bersalah. Nanti kita juga dengar. Tuhan menghapus. Hati nurani kita sempurna. Karena korbannya sempurna. Itu saudara harus, bukan harus ya, perkatakan terus, terima itu terus, karena ini adalah induk ya dari segala berkat, pengampunan segala dosa, bebas dari penghukuman. Bukan bebas secara ya udah bebas deh, bukan saudara, ada legal standingnya. Yesus sudah menanggung, menyerap semua penghukuman kita. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Dosa siapa? Ya dosa kita, saudara dan saya. Ini berita luar biasa sebenarnya, luar biasa. Ajaib. Semua orang mendengar harusnya menerima ya, rendah hati menerima. Tapi bahkan orang Israel aja yang Tuhan Yesus di depan matanya aja, yang berbahasa Ibrani, tidak mau menerimanya. Ya, selamanya, continue, berkelanjutan, tidak on off. Tidak terlempar keluar gitu. Wah, ya kamu di dalam Yesus sekarang. Kalau kamu berdosa, kamu kelempar keluar gitu. Nanti kalau bertobat, masuk lagi, keluar masuk gitu. Enggak, saudara. Selamanya, kekal, sempurna. Karya siapa? Karya Yesus. Nah, karena itu mari kita lihat lagi. Ya. Kenapa karya yang sekali, once and for all, tidak berulang-ulang? Kalau berulang-ulang bukan Yesus sudah pasti. Korban binatang. Kalau sekali untuk selama-lamanya, hanya anak domba Allah, Yesus. Karena itu firman Tuhan katakan gini, Ibrani 4 ayat 16, kita mulai dari sini. Sebab itu, katanya, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, boldly. Kita nggak berani, ada tuduhan, tapi kita dengan penuh keberanian.
Menghampiri tata kasih karunia. Kenapa? Karena ada darah. Menghampiri tahta kasih karunia, bukan tahta penghukuman. Ya, tapi kan semua orang harus menghadap tahta penghukuman, penghakiman Kristus. Ya, di luar Yesus. Kalau di dalam Yesus, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pekerjaannya sempurna, sudah selesai. Ya, Yesus, Pak. Kan bukan kita. Kita didudukan bersama Yesus. Luar biasa ya. Didudukan bersama Yesus supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Apa itu rahmat? Rahmat yang layak kita terima. Apa Pak yang layak kita terima? Ya penghukuman. Ya kematian. Tapi kita nggak terima. Kita terima rahmat tuh. Dan menemukan kasih karunia. Artinya menerima kasih karunia juga. Ya kan tadi tahta kasih karunia Pak. Iya. Yang tidak layak kita terima. Apa tuh Pak? Berkat Abraham misalnya. Ya berkat Tuhan. Perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Kristus adalah hikmat. Kebenaran. Kekudusan. Penebusan. Jangan ditutup Mika. Dibuka. Aku belum selesai. Ya menerima kasih karunia. Kita nggak layak saudara. Tapi kita menerimanya. Untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita udah belajar ya. Kalau pertolongan Tuhan tenang aja. Yang penting kita udah terima dulu. Dijagain saudara. Ya ada waktunya. Termanifestasi. Rendahkan diri kita aja, kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Cuma masalah waktu. Tuhan pencipta waktu. Pencipta segala. Dia di luar waktu karena dia yang nyiptain. Dia Alfa dan Omega. Kekal kepada kekal. Saudara, kita nggak perlu takut walaupun kita di bawah matahari. Tinggalnya saudara. Kita ada di bumi ini, tapi bukan dari dunia ini. Luar biasa ya. Jadi datang. Karena itu undangannya bilang apa? Marilah datang. Menghampiri. Sama-sama katakan 3 kali. Menghampiri, menghampiri, menghampiri. Amin. Tidak sembunyi seperti kita dengar bab sebelumnya. Orang kusta itu sembunyi awalnya kan. Tapi datang akhirnya. Nah kita mau baca nih. Ada anaknya pendeta nih. Ya kesaksian. Supaya kita juga melihat bahwa ini benar gak sih? Berkat ini kita peroleh. Ya, bagaimana memutuskan siklus kekalahan. Kesaksiannya judulnya gitu. Si Joni, tapi Joni ini perempuan nih namanya ya, Joni dari Texas. Dia bilang gini, wow, dari manakah sebaiknya saya mulai? Dia bilang, dia nulisnya gitu ya. Saya berusaha 37 tahun, yang hatinya baru saja diperbarui oleh Tuhan. Baru saja. Luar biasa. Ia sudah mengembalikan tahun-tahun saya yang hilang. Direstorasi. Tahun-tahun yang hilang dibalikin sudah. Dan rasa damai, shalom, yang tidak dapat saya jelaskan. Saya adalah putri seorang pengkhotbah. Nah perempuan ya. Bapaknya pendeta nih kayaknya nih. Dibesarkan di bawah pengajaran legalistik. Legalisme agamawi. Saya selalu melihat Tuhan sebagai sosok otoritas lain dalam hidup saya. Ya selain bapaknya kali. Otoritas yang suka menunjukkan kesalahan saya. Dulu. Selama suatu masa sulit dalam hidup saya menderita kejang yang parah. Saya berpikir saya sekarat pada waktu itu dan saya menyadari betapa sangat tidak berdayanya saya sebagai manusia. Setelah kejadian itu, ipar perempuan saya memberikan kepada saya salah satu buku Anda, bukunya Pastor Phil maksudnya. Percayalah, saya sudah cukup sedih atas kegerejaan saya sampai saat itu. Ya, udah nggak ada harapan deh. Ya. Dan sangat tidak berminat sekali membaca buku. Mungkin saudara lagi dengar kasih karunia, saudara nggak berminat. Ini urusan hidup mati saudara. Akan tetapi saya membacanya hanya untuk mendiamkan ipar saya. Habis disuruh terus kali ya. Setelah bab kedua, sesuatu mulai merasuk. Saya mulai mengulangi, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus.
Meskipun itu sangat jauh dari apa yang saya rasakan saat itu. Ketika saya terus membaca, saya tahu perubahan sedang terjadi dalam diri saya. Dari dalam keluar tuh, saudara. Saya mulai melihat seperti Bapa sesungguhnya. Bapa itu damai, Bapa itu kasih, iman, kebenaran, dan lebih lagi dari semuanya, pengampunan. Sama-sama katakan pengampunan. Saya menemukan bahwa dosa-dosa saya ada di kayu salib bersama putranya. Jadi saya dapat berpindah dari semua kegagalan saya dan tidak perlu menyeret-nyeret atau menyeretnya itu membawa ya kegagalan saya kemana-mana. Sejak itu saya sungguh-sungguh sudah meminta Kristus mengambil alih hati dan hidup saya. Saya dibaptiskan kembali dan sungguh-sungguh tahu bahwa kedagingan saya yang berdosa telah disunat dari roh saya. Ketika saya dibenamkan ke dalam air, saya dibuat baru, ciptaan baru. Saya juga kecanduan alkohol dan rokok selama 2 tahun terakhir ini. Hari ini saya dibebaskan dari keduanya. Tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi karena Kristus. Ya, saya hanya terus mengulang. Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Lord, I cannot, but you can. Ya, orang sudah mengenal saya selama beberapa tahun dapat melihat perubahan dalam hidup saya. Saya hanya bersandar pada Yesus. Saya tidak perlu berjuang agar Dia mengasihi saya. Saya hanya merangkak ke atas pangkuannya dan membiarkan Dia mengasihi saya. Luar biasa ya. Hubungan dengan anak-anak, orang tua, dan bahkan dengan diri sendiri telah dipulihkan karena Kristus Yesus dan korban yang sempurna. Finish work. Karena pilihan yang buruk dan keputusan berdosa di masa lalu, saya kehilangan beberapa hal penting dalam hidup saya. Tetapi Tuhan memulihkan 7 kali lipat. Ingat restorasi ya, 120% ini 7 kali lipat. Iya, ada juga. Perasaan damai, shalom yang melimpah telah menjadi hal terbesar. Kadang-kadang saya juga merasa Bapa mengambil waktu untuk berbicara kepada saya dalam memikirkan saya. Anak bungsu saya baru saja dibaptis juga. Bagian dari kesaksiannya di gereja adalah bagaimana ibu, ya maksudnya dia ya, beliau ya, ibu si Joni ini menjalani masa yang sungguh sukar. Dan Tuhan menuntun ibu, mami melewatinya. Sekarang saya melihat mami saya sebagai orang Kristen yang sungguh dewasa. Dan itu membuat saya melihat kuasa yang dimiliki Tuhan. Wow, itu berasal dari seorang anak berusia 11 tahun. Terima kasih Pak Soprin karena membiarkan Tuhan bicara melalui Anda. Luar biasa ya, saya sampai merinding juga nih. Luar biasa. Jadi, ketika kita menerima, sama-sama menerima pengampunan segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, pokoknya continue berkelanjutan. Ya, past, present, future, selama-lamanya. Ya, kita memiliki berkat terbesar. Memiliki jaminan pengampunan. Amin. Ya, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, Yesus, ya, dan oleh darahnya, darah anak domba, kita beroleh penebusan. Kita ditebus, saudara. Katakan, saya sudah ditebus. Ya, yaitu pengampunan dosa. Bukan menurut ukuran kata pendeta, saudara. Dulu ada pendeta saya bilang ini. Pertama saya sampaikan, Pak, benar ya dosa kita sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya Pak. Ketika dia dengar baru pertama ngomong segitu ya, dia bilang gini, iya dong, iya dosa kita sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Wah, saya senang. Ini gembala saya terima nih. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia mungkin bicara kali ya, diskusi. Kata si Melki itu, dosa kita diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tiba-tiba dia panggil saya. Duduk dia. Oh enggak, katanya. Salah tuh. Saya salah. Ya, kita bisa hilang keselamatan. Intinya gitu. Ya. Padahal dikatakan pengampunan dosa itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Sebenarnya sih sederhana aja. Kalau dia nggak percaya, kalau kan saya tanya, dosa yang mana dong Pak diampuni? Yang masa lalu aja sampai hari ini. Yang berikutnya, ya harus urus sendiri. Orang pakai ayat kan dengan salah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosamu, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Padahal ada kata segalanya kan. Dia lupa itu bukan buat orang Kristen, tapi buat orang gnostik. Orang-orang yang belum percaya Yesus. Kalau kita udah percaya Yesus, ya dosa kita semua masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu, saudara. Ketika Tuhan mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu. Ada yang udah lahir 2000 tahun yang lalu. Semua dosa kita masa depan. Bukan menurut perbuatan kita. Tetapi kita sudah memiliki kemurahan yang tidak layak, yang cuma-cuma, yang tidak diupayakan, tidak diusahakan. Sekali lagi, oleh darahnya. Ya, ketika orang berkata, Melki, gimana nih Yesus segera datang? Nanti kalau dia datang nanti malam misalnya, jam 12 malam. Kan bisa aja, kapan aja. Bagaimana saudara berdiri di hadapannya? Dia sorot ribuan watt, tidak boleh ada dosa. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa itu. Selain hanya oleh darah Yesus, saudara. Kita baca terus ya. Bukan darah binatang nih. Roma 6 ayat 23. Sebab kata Tuhan, firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Oh nggak ya tapi kan enggak aja kan, kamu masih berdosa kan? Yang betul sih, saudara, kita nggak ada ketemu nih orang Kristen, siapapun nih yang kebal dosa, nggak ada. Ternyata orang Kristen bisa jatuh juga, bisa gagal juga, minimal dia khawatir deh. Bisa deh. Atau takut, padahal penakut sama orang tidak percaya. Kloter pertama, kloter kedua masuk neraka di dalam Wahyu 21 ya. Tetapi karunia Allah, gift, hadiah Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berapa lama kekal? Selama-lamanya. Berapa lama kekal? Tidak terbatas. Infinity. Tadi kata anak cucunya teman saya. Infinity apa katanya? Infinity. Ya. Upah dosa ialah maut. Ayat yang lain katakan gini. Sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Benar kan? Upah dosa ialah maut. Sengat maut ialah dosa. Ya. Tapi power dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat, saudara. Dibangkitkan tuh. Rupa-rupa keinginan kalau bahasa Indonesia. LAI. Bahasa Inggris saya bilang lupa-lupa las, hawa nafsu. Terbalik, saudara. Kalau orang nggak percaya pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, dia kembali lagi di bawah upaya, usaha, perform diri. Itu sama aja gini, hukum Taurat ditambah daging, manusia kan daging, ada daging ini. Sama dengan dosa. Diberi kuasa. Tapi syukur pada Allah, Ibrani 9:22 berkataan gini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah di Perjanjian Lama, sebagai gambaran, sebagai bayangan, sebagai contoh. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus sudah tercurah, saudara. Sudah tertumpah. Bahkan ditombak tuh sama perwira jahat, keluar air dan darah. Tercurah. Ya, darah binatang di Perjanjian Lama hanya menutupi. Kayak kalau anak kita disuruh bayar pakai kartu kredit tuh. Nih bayar nih. Makanan tuh pakai debit. Kalau debit langsung ambil ya, pakai kartu kredit. Digesek. Itu belum pembayaran, saudara. Itu baru ditutupi. Nanti tagihannya dari kartu kredit pas datang, nah itu baru dibayar.
Ya, kalau Yesus katakan satu kali dan untuk selama-lamanya. Penebusan tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita menerima melalui kasih karunia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita anak pejabat, bukan karena kita qualified secara keuangan. Wah, sekolahnya tinggi, pantas bisa terima Yesus. Bukan, saudara. By grace, melalui iman. Karena kasih karunia, melalui iman, through faith. Roma 4. Belum. Berbahagialah orang yang dihapus, diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagia. Ini tulisan Daud nih. Dia bernubuat tentang kita. Bless katanya, diberkati. Berarti benar ya, berkat terbesar adalah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Padahal di perjanjian baru bukan ditutupi, taken away, dihapus. 8. Berbahagialah, bless, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Diberkati saudara kalau salah tidak diperhitungkan, tidak diinput. Kalau orang komputer tahu ya, kalau dikasih input bisa ada output. Ada orang bilang garbage in, garbage out. Iya, kalau sampah yang diinput, sampah yang keluar. Tapi saudara, kesalahan saudara tidak diperhitungkan, tidak diinput. Bahagia karena berkat terbesar. Karena itu kita bisa bangkit. Tuhan menebus semua kematian dalam hidup kita. Sungguh berbahagia, saudara. Makanya kita nggak mungkin nggak bahagia. Jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Kenapa? Dosa saya sudah diampuni, hutang saya sudah lunas, semua kutuk udah nggak ada lagi. Ya kan, tapi Pak, itu buktinya orang Kristen masih begini, masih begitu, masih begini. Ya pasti nggak terima, saudara. Dia bilang gini, harus upaya, harus usaha. Kebenaran hadiah, bukan. Kita yang harus melakukan. Kebenaran hadiah, terima, bukan. Kelimpahan kasih karunia, ngaco, kata dia bilang. Padahal dia ngaco. Hati nuraninya masih mendakwa. Kalau hati nurani kita sempurna, kita nggak terima lagi tuh tuduhan, dakwaan, penghukuman. Ya tapi kan itu otomatis, Pak. Kalau kita salah kan pasti ada tuduhan. Ya sama kan kayak tadi yang kita baca kesaksian si Joni. Dia cuma bilang, Tuhan saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Anak pendeta lagi. Pasti tuduhannya lebih berat. Tekanannya lebih berat. Dia cuma bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Enak Pak kalau gitu Pak bikin dosa. Siapa bilang dosa itu enak? Bisa kasih contoh sama saya, orang yang hidup dalam dosa tuh enak. Enak Pak, berzina enak tuh, dia seenak-enaknya aja. Direhab, saudara. Apalagi yang judi. Belum minta cerai istrinya. Belum anak-anaknya keleleran. Keleleran apa sih Pak? Anak-anaknya hancur baur. Di penjara. Kalau nggak overdosis mati. Ya, padahal kita diberikan jalan-jalan penuh bahagia. Baru bisa sukacita, saudara, kalau nggak ada tuduhan. Baru bisa ada bahagia, jalan-jalan penuh bahagia. Kenapa, saudara? Kita mengetahui nilai kita dari nilai Yesus. Kalau ditanya, berapa sih harga saudara? Waduh Pak, saya orang nggak layak nih. Saya mau orang bodoh, saya mau orang gini. Banyak orang kan hilang tuh apanya tuh. Dignity-nya, harga dirinya deh. Dia bilang, waduh saya udah dibuang nih, saya begini nih. Saya nggak ada yang sayang sama saya. Saya mah orang rendahan. Padahal ketika saudara dan saya terima Yesus, harga saudara berapa? Kan dibilang, berharga Pak, mulia. Ya Pak, tadi ada yang bagikan dari Daniel ya. Temennya bilang, berharga, mulia dia.
dari narkobais. Sekarang jadi hamba Tuhan memang. Berharga, mulia. Ya berapa harganya? Berharga saudara sama saya berapa? Ya, ada seorang pelukis jalanan, dia melukis, terus dia jual lukisannya buat dapat makan di Jalan Braga tuh kan banyak tuh orang jual lukisan. Ya, dia pamerin, dia tulis price tag, harganya Rp300.000, dia pasang Rp300.000. Dari pagi jam 8 dia pamerin lukisannya, orang lewat, nggak ada yang beli. Lama-lama udah siang, lapar dia. Aduh, nggak laku nih. Dia turunin lagi, dia ganti price tag-nya Rp100.000. Nggak laku juga saudara, sampai jam 3 udah nggak makan siang. Sekarang udah aus, udah lapar, pusing deh kepalanya. Akhirnya dia copot aja price tag-nya deh, dia pajang. Gak lama tanpa dia sadari ada orang parkir di depan mobil, di depan seberang. Dan dia lihat lukisan itu, dia lihat anak muda ini. Dia turun dari mobil. Bang, berapa nih harga lukisannya nih? Terserah Bapak aja deh. Menurut Bapak berapa? 5 juta boleh nggak? Pasti dikasih nggak saudara? Dari pagi 300.000 aja dia jual, nggak ada yang mau beli. Ya sekarang ditawar 5 juta, dikasih nggak? Dikasih saudara. Dibawa pulang, dikasih 5 juta. Lukisan ditempel di rumah yang beli. Oh, kalau ada tamu, ada temennya bilang, lukisan berapa duit nih? Harga lukisan itu berapa saudara? Ya 5 juta. Tergantung transaksinya kan. Nah sekarang saudara sama saya dibeli, dibayar, lunas dengan darah Yesus. Dengan darah yang mahal. Berani bayar berapa darah Yesus? Ya, saya bacakan di Kolose 1 ayat 13. Dia telah melepaskan diri kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yang terang. Dari gelap kita sudah dipindahkan ke dalam terang. Ya, udah terjadi perubahan lokasi, sudah dibeli. Dibayar, didudukan bersama Yesus, udah di rumah tuh. Ya, dari gelap, penjara gelap, penghukuman, kematian, udah dimasukin penjara, nunggu hukum mati lagi, tunggu digantung. Ya, menerima pengampunan kekal. Di dalam Dia, Yesus, kita memiliki penebusan kita. Kita ditebus. Sudah dibayar tadi. Kalau 5 juta kemurahan ya, anggap aja 5 miliar. Ya, dibayar 1 triliun, lebih dari darah Yesus. Transaksinya saudara, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau saudara bilang berkat terbesar apa? Pengampunan segala dosa. Rasul Paulus kalau dilihat setiap khotbahnya ada di dalam Kisah pasal 13 ya, khotbah Paulus dicatat secara menyeluruh, utuh. Ya, di ujungnya Paulus memberitakan tentang pengampunan segala dosa. Dan kita dibenarkan sepenuhnya. Itulah inti dari berita Injil yang diberitakan Paulus. Ya, hanya Yesus yang tidak buat dosa, tidak ada dosa, tidak ada kenal dosa, tapi telah dijadikan dosa. Ya, semua dosa telah diserap habis di dalam tubuh Kristus. Semua penghukuman, semua murka, semua kutuk, ya, dibayar penuh, diserap habis, dibayar lunas. Sehingga saya selalu berkata, kalau saudara masih dihukum sama Bapa, berarti nggak adil sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus, penghukuman yang mestinya kena kita sudah dihukum bersama di dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Orang terima pengalaman itu memang nggak otomatis.
Oh, otomatis ada universalism, udah inklusisme tuh apa tuh? Isme. Wah, Yesus sudah ini belum hyper grace nih, kan ada yang lebih hyper lagi. Enggak, saudara. Nanti kita lihat ya. Oleh kasih karunia melalui iman. Ya, kan itu Roma 10 ayat 9. Orang yang suka ngigil tahu nih ayatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada orang bilang Yesus bukan Tuhan. Juru selamat kita Tuhan. Ya betul, Yesus tuh Bapa Yahweh menjadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. 100% Allah, 100% manusia. Kayu yang ditutup dengan emas murni. Ya, dan percaya dengan dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Sebagai manusia, Allah membangkitkan dia. Ya, dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Berarti udah selamat kan kita? Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Karena dengan hati orang percaya. Percaya, dibenarkan. Ya, makanya itulah. Diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Ditebus dari kematian. Dari keterpisahan dengan Bapa, diperdamaikan. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni? Ya. Apa logisnya ya? Kita baca ya, sehingga kita nggak bisa goyah lagi. Hari-hari ini beritanya di gereja-gereja kebanyakan, sekalipun orang yang bilang ini kita Calvin nih, Calvinisme. Ya kita bukan Calvin, soalnya kita Yesus. Ya. Sekalipun percaya keselamatannya bisa, lama-lama saya dengar tuh ada pendetanya besar tuh ya. Dia bilang dulu saya salah katanya. Apalagi yang nyebut dirinya Armenian tuh. Keselamatan bisa hilang katanya. Penebusan hanya justifikasi itu hanya pas waktu bertobat aja. Berikutnya harus tahap berikutnya sanctification, tahap berikutnya lagi glorification. Kalau gagal di sini masuk neraka. Kalau gagal di wilayah ini dibuang ke neraka sama Bapak. Ngeri bener ya. Mendingan pada waktu percaya Yesus diselamatkan langsung aja Tuhan bunuh aja deh biar pulang ke sorga. Haleluya ya. Itu benar-benar ya, iblis menipu saya begitu. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya kita jadi tahu ya, Kristus bangkit kita udah tahu, kita percaya. Maka sia-sia kepercayaan kamu kalau tidak dibangkitkan. Sebab apa? Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau kita balik, kenapa saya percaya segala dosa saya, segala dosa kita sudah diampuni. Kita menerima segala pengampunan kekal, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Padahal dosa kita masa depan semua dibanding Yesus 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Yesus sudah dibangkitkan. Percayaan kita nggak sia-sia. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita. Amin. Amin. Bukti Pak, bukti yang lebih telak Pak, boleh. Ya. Tapi baca dulu, tanggung ya, ini ayat 20-nya dulu dari 1 Korintus 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Tuh kan berarti gini ya. Kalau tidak segala bangkitkan sia-sia katanya. Tapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Berarti benar ya. Yesus sudah bangkit, katakan Yesus sudah bangkit. Ya, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa itu? Adam. Ya, maut datang. Kalau kamu makan, kamu mati. Dia makan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mati. Tapi lama Pak, 1000 tahun tetap mati. Ya, nggak sampai 1000 sih, 900 berapa Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Nah, itu dijelasin ya. Demikian juga pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara bisa mati lagi nggak? Nggak bisa.
Nggak bisa ada Yesus, ada Zoe di dalam diri kita. Nggak bisa. Ya, Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi Yesus tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, tidak kenal dosa, dijadikan dosa. Jadi karena dosa kita, karena pelanggaran kita diserahkan. Dia menyerahkan diri maksudnya. Dia menyerahkan diri, dia bukan ditangkap, dia bukan dipantek, ya dipegangin gitu, bukan. Dia menyerahkan diri. Ya, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Harus jangan lupa nih saudara. Ya, kalau kita belum dibenarkan, kalau dosa kita masih ketinggalan, Yesus tidak bisa dibangkitkan. Yang benar adalah, tadi kata, yang benar adalah bahwa dia telah dibangkitkan. Berarti apa? Segala dosa kita benar sudah dihapuskan. Ini bukti telak yang tidak terbantahkan, bahwa karena Yesus dibangkitkan, absolut mutlak kita diselamatkan. Tapi sekali lagi ya, harus percaya dan menerima. Roma 9 ayat 10. Ini bukan bicara otomatis. Kenapa? Ya perlu ada catatan ini. Karena ada orang Kristen kebablasan juga. Ya, kebablasan. Efesus 2 ayat terakhir sampai ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ya kalau bahasa Inggrisnya bagus ya. By grace, oleh kasih karunia, through faith, ya, melalui iman, oleh iman, ya, terbalik ya. Ini oleh imannya bahasa Indonesia, diselamatkan karena kasih karunia. Ya. Kenapa dijelasin? Kenapa kasih karunia, Pak? Karena itu bukan hasil usahamu. Bukan upayamu, bukan usahamu, bukan performmu. Ya, tapi kalau udah selamat kita harus perform, Pak. Itu buah. Ya, buah karena apa? Tuhan mengerjakan dari dalam keluar. Saudara terima dulu pengampunan segala dosa. Tetapi pemberian Allah, jelas ya, keselamatan kekal itu pemberian. Makanya saya selalu bilang kebenaran hadiah, hadiah, warisan, pemberian. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ngomong ini, tapi kita udah terima kasih karunia, terus kerjakan, Pak. Habis kasih karunia, kerjakan. Bukan, firman Tuhan bilang dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari iman. Iman apa, Pak? Percaya menerima kebenaran hadiah. Kepada iman semakin besar. Kalau enggak apa? Jangan orang memegahkan diri. Nah, banyak orang Kristen memegahkan diri. Bukannya makin merendahkan diri, bersandar kepada Yesus, lebih terima lebih banyak, malah dia bilang ini kita harus bekerjakan. Kita harus gini, harus begitu. Pak, kalau gitu orang Kristen malas, Pak. Nggak kerjaan apa-apa. Letih lesu, lemah. Malas. Apa tuh? Pasif, do nothing. Oh, bukan, saudara. Kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kita segar digerakkan oleh Roh Kudus. Kita kuat oleh kekuatan Roh Kudus. Energik, dinamis. Oleh karena tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Ya, jadi baik. Tapi dikatakan tadi pengampunan itu tidak tergantung pada kita. Ya, hadiah. Hadiah. Hadiah, bukan usaha manusia. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Pekerjaan siapa dong? Sendirian Yesus tergantung di kayu salib. Enggak, Pak, ada 2, itu bukan urusannya. Itu manusia kita. Seharusnya disalib. Ya, di sebelah-sebelahnya. Tapi kontribusi kita cuma apa ya? Cuma dosa sebenarnya. Semua pekerjaan Allah. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan Bible study kita malam ini. Kita akan diskusi. Saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau diselamatkan, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tadi saudara sudah dengar, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya diselamatkan. Karena itu ikuti saya berdoa. Saya akan memimpin saudara berdoa untuk menerima Yesus. Katakan ya, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya,
dibangkitkan karena pembenaran saya. Tadi kita udah baca. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Terima kasih Bapak, saya sudah menerima berkat terbesar, induk daripada segala berkat, dan saya menerima segala berkat yang Tuhan sediakan bagi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.